terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Tuhan yang abadi, ajari kami menghitung hari, berusaha berjumpa denganmu dalam setiap kesempatan. Biarkan kami mencari wajahmu lewat setiap untayan benang yang ditenun apik, dengan berbagai motif syarat makna. Berikan kami hikmat untuk menyatakan syukur yang benar padamu, lewat setiap laku beradab yang kami sebut tradisi. Sebagai bagian kehidupan, terimalah sembah sujud kami hari ini. Mari berdiri dan bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Nats pembimbing dalam kebaktian kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Demikianlah bunyinya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Yesus Malole. Yesus malole, malole, meu Yesus malole, malole, meu itabasa. Oh tak bisa Yesus, susue, Yesus malole, malole, Yesus baik, buat saya. Yesus baik, buat kita semua. Udah dapat kasih Yesus, Yesus baik, buat saya. Pengakuan dosa. Setiap hari dalam kehidupan ini, kami berusaha untuk melakukan hal yang baik. Berharap kebaikan itu dapat membawa damai dan sejahtera bagi hidup kami, juga memuliakan nama-Mu. Namun, dalam upaya baik itu, seringkali kami melakukan apa yang salah dan tak berkenan padamu. Itu karena ukuran kebaikan bagi kami dan Engkau berbeda, karena kami lebih mengutamakan niat hati dan nafsu kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami, karuniakanlah kami hikmat-Mu, agar laku dan kata kami senantiasa berkenan kepadamu. Amin. Batu karang yang teguh
kata anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca Mazmur 9 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Dalam puji-pujian ini saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ganjil. Karena itu saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mazmur 9 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Dia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri.
Mari kita berdoa. Terima kasih lama tuak, ay moke makasih pa uka, karena faikia lama tuaka nanewami, naneami, neme ledrai ka losa faikia Tuhan, naklalaok ami neme umang masing-masing ay makawabuan ay tempat ia gereja untuk mengikuti kebaktian kenaikan pada hari ini Tuhan. Sebelum kami baca Alkitab, ay moke kuasa neme lama tuaka supaya jauhkan penggoda pencobaan newami dalen, sehingga kami membaca Alkitab ya no soda molek. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Theophilus fodale malolenai au susula maka sososak kendalek. Awa fada mangaleledok bahasa hata holy bahasa hata fo Yesus tau moin. Mananoli nala mulai neme anas ho weledin mai. Ayat kedua. Losa faik fo nasa solo falik leo nusa soda kaneu. Anabi ikae falik leo nusa soda ka no mantua lain. Dula dale na kuasan dia. Fate anafe hataholi na dedinu na nahele nala natutuduk. Ayat ketiga, mate basa des nasoda falik boema nai faik hahuluk dalena nasia natudu au ina naono leledok niu hataholi nadidenuk nalanai teka sodak falik hataholi nadidenu nala litan de anak kekolak nos ia niu mantua lain anak peleta leo maneka. Ayat keempat, manai lelek fo ana leo sama-sama nos ala ana fes peleta nai boso lau ela Yerusalem mahani memen dia losa ama ka dafe hataholi fo ana helu basan fo ndehala fo makahuluk na aubasan neu emiso. Ayat yang kelima, nana Yohanes salani ninik oe tehu faik de au bebai sona neuko emi nasalanik ninik mantua dula dalena. Ayat ke-6, lelek fo lamatua ka hataholi nadedinu nala lakabubual lo Yesus boema latanen lae lamatua ka ade besak ia lamatua ka sangga napa dedik falik hataholi Israela paletan nado. Ayat ke-7, boema Yesus nafaras nae awamangande nakitu ledo faina tapelu emi bobuluk dede ak dia tapelu emi bobuluk dede ak dia fana au amanga hak dia. Ayat ke-8, tehu ni koso emi hapu kuasa matemema lamat mantua lai dula dale anak kona mai emi.
ma niukoso imidadi sakasi sona aunai Yerusalem nai basa Yudea lalaena manai Samaria losa dai bafa ka bubuluknan. Ayat ke-9. Yesus nafada basan nai leon dia boema nana so falik leo nusa sodaka neu neme mata nalan mai boema koa saputina te talitan soon. Ayat 10. Lelek dia Yesus nasu falik leo nusa sodaka niu alabi lang nanalol leo lalain liu teno kaibuik hatoli 2 lapadik pakai bolua fulak. Ayat 11. Boema lafadas lae hai hatholi Galilea ia lemin taule de emi mabadik niu dia mangnanalo leo lalai. Yesus fo emi mitan nasasuuk leo nusa sodaka nene niuka so se anafali mai siluk kana lele dok dia sama leo nakasa imimitan dia boy. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 422, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Salam kenal. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita ada dalam masa sulit, talalu sulit. Orang Rote bilang, amake, talalu iya mah. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan masalah relasi, masalah ekonomi. Kita juga berhadapan dengan virus corona. Mau ibadah bersama di dalam gereja son bisa. Apalagi mau tapaleuk, son pakai masker. Itu namanya cari mati. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam situasi yang amakeh ini, kita semua rindu pemulihan. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, hal pertama yang bisa kita pelajari adalah
ketaatan kepada Tuhan menghasilkan pemulihan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa para murid Yesus merindukan pemulihan. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini didasarkan kondisi pada saat itu. Karena pada saat itu bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka mengalami penderitaan karena ketidakadilan. Karena itu para murid berharap Yesus mengalahkan kekuasaan Romawi dan mendirikan, memulihkan kerajaan Israel dengan Yesus sebagai raja. Namun kalau kita baca pada ayat yang ke-8, kita bisa melihat bahwa pemulihan dalam bingkai karya keselamatan Allah itu terjadi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid dan memampukan para murid untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Pemulihan dari Allah itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi semua orang percaya yang taat. Karena di balik ketaatan kepada Tuhan ada pemulihan. Para murid ini dipulihkan karena mereka taat terhadap perintah yang diberikan kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan tetap tinggal di situ menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Pemulihan Allah hadir dalam kuasa Roh Kudus. Kita yang lemah dikuatkan, kita yang putus asa memperoleh pengharapan, kita yang berbeban berat diberi kelegaan, kita yang berkekurangan dicukupkan, kita yang merasa cemas, merasa takut, Allah memberi damai sejahtera dan sukacita. Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini adalah ketekunan melakukan perintah Tuhan bukanlah kesia-siaan. Karena Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama, cara yang kasat mata, yang bisa disaksikan oleh semua orang. Hanya waktu kedatangan itulah hanya Bapa yang mengetahuinya. Para murid dalam peristiwa Yesus terangkat ke sorga diingatkan untuk jangan hanya berdiri kau lihat ke langit, jangan hanya berdiri tanganga dan melihat ke langit. Artinya, kalau mau perubahan, harus bertindak. Kalau mau perubahan, harus berjuang. Berjuanglah dan tetap teguh di dalam iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita ada dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus. Dan hari pertama menanti pemulihan dari Allah melalui pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari, firman Tuhan pada Kisah Para Rasul di pasal yang pertama hingga pasal yang kedua mengingatkan kita untuk bertekun di dalam doa, menanti pemulihan dari Allah. Dan sesuai dengan itu, Gemit pun menggerakkan kita untuk melakukan gerakan doa bersama. Sebagai orang percaya kita memiliki satu kekuatan, yaitu doa. Dunia membutuhkan doa. Karena itu bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah melakukan perintah Tuhan hingga pemulihan terjadi. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Memulihkan kita dari virus corona. Memulihkan kita dari persoalan di dalam rumah tangga. Persoalan
antar saudara, persoalan ekonomi, persoalan dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan sanggup memulihkan. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sesuram apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Karena itu, beribadahlah dengan rajin dan nyatakanlah ibadahmu itu dalam kasih kepada sesama. Taat pada aturan pemerintah dan gereja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ingatlah bahwa ketaatan kepada Tuhan mendatangkan pemulihan. Dan ketekunanmu melakukan perintah Tuhan itu tidak sia-sia. Karena Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan nantikanlah pemulihan dari Allah. Semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Soda molek, neu, ita, basan. Amin. Bersama semua orang percaya pada segala tempat dan segala waktu, mari kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang pemurah dan penuh kasih, ada begitu banyak hal baik yang sudah kami terima daripada-Mu. Hal baik yang menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami. Ucapan syukur mau kami haturkan kepada-Mu atas semuanya itu. Ucapan syukur yang datang dan hadir dari segala situasi dan keadaan kami saat ini. Berkatilah agar dapat menjadi kebaikan, syukur kami berlimpah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mengirim persembahan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 282. Tolonglah bangunkan iman
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena melalui firman-Mu, kami diberi jaminan bahwa pemulihan akan kami terima, asalkan kami hidup dalam ketaatan melakukan perintah-Mu. Kami imani Tuhan, bahwa penyertaan-Mu luar biasa, dan pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Pada saat ini Bapa, kami berada dalam masa sulit karena ancaman virus corona. Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan masalah kesehatan, tapi sudah menyentuh persoalan ekonomi, relasi sosial kami, dan masih begitu banyak hal yang kami hadapi karena ancaman ini. Karena itu Bapa, kami mohon, kasihanilah kami, tolonglah kami, mampukanlah kami Bapa, sehingga kami mampu melewati tantangan ini dengan baik. Biarlah ancaman virus corona ini boleh segera berlalu daripada kami. Bapa yang Maha Baik, di tengah persoalan ini ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang penghasilannya berkurang. Ada yang harus mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karena itu di dalam kerendahan hati, kami mohon Bapa, pulihkanlah keadaan kami. Kami mohon kiranya Bapa menolong kami, menguatkan kami, mencukupkan kebutuhan kami, memberkati kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami yang mengalami penderitaan ini boleh tetap kuat. Kami boleh melewati persoalan ini dengan baik. Bapa kami yang Maha Baik, dalam kesempatan ini kami sepakat untuk mendoakan pemerintah kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemerintah kami. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu memberi keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana. Biarlah Tuhan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan hati. Tuhan juga memberkati para tenaga medis, para relawan, aparat keamanan, mereka yang bekerja keras di tengah situasi ini. Mampukan mereka, beri kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami imani bahwa Tuhan mendengar suara hati kami, dan Tuhan menjawab ini sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang Maha Baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk gereja ini, Jemaat Gemit Ebenezer Kapan. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat ini. Tuhan memberkati para majelis jemaat. Tuhan memberkati para karyawan, teknisi, hingga koster. Tuhan memberkati semuanya dalam setiap pelayanan tanggung jawab mereka. Tentu beban mereka banyak Tuhan, tapi kami imani Tuhan melihat pelayanan mereka, jerih payah mereka tidak sia-sia. Karena itu Tuhan yang Maha Baik, kami mohon Tuhan juga menyertai keluarga mereka. Biarlah apapun yang mereka pergumulkan, apakah itu masa depan mereka maupun masa depan anak-anak mereka, kiranya Tuhan jawab itu. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka. Biarlah semangat pelayanan mereka Tuhan tetap berapi-api. Mereka senantiasa menjadi seperti murid Kristus yang kami baca kisahnya dan kami renungkan dalam kisah para rasul ini. Mereka menjadi saksi Kristus yang luar biasa, mewartakan tentang kebenaran Allah.
Bapa yang maha baik, pada saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk pendeta kami. Kami berdoa untuk Mama Pendeta Feni dan Bapak Pendeta Beni. Kami bersyukur Tuhan, karena campur tangan-Mu yang luar biasa Tuhan, kirimkan 2 hamba Tuhan yang melayani dengan tulus dan sepenuh hati untuk jemaat di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami mohon, Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berikan mereka kesabaran dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan menaungi mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh mampu setia melaksanakan panggilan pelayanan mereka sampai akhir. Tuhan yang maha baik, keluarga mereka juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan limpahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Biarlah jemaat di tempat ini Tuhan senantiasa memelihara kesatuan hati, saling mendengarkan, saling mengasihi. Biarlah Tuhan mereka mampu menjadi jemaat yang memberkati, bukan hanya memberkati kehidupan di dalam jemaat di tempat ini, tetapi senantiasa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat lain, bagi orang lain di sekitar mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya jemaat yang sakit, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong dan memberi kesembuhan. Jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Jemaat yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan membantu. Sehingga mereka bisa keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa dalam masa penantian untuk pencurahan Roh Kudus ini, mampukan kami sebagai jemaat Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini selayaknya sebagai sebuah tradisi belaka. Tapi kami sungguh-sungguh memaknai masa 10 hari penantian ini dengan bertekun di dalam doa, memohon pemulihan daripada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kehidupan akan berlanjut lagi. Sukar dan sulitnya akan tetap ada. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Kami yakin badai ini pasti berlalu. Tangan Tuhan menggenggam kuat untuk kami dapat melewati badai ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami melewati badai ini. Ajarlah kami menjadi bijaksana lewat setiap tarian jiwa yang diiringi syair pujian yang kami panjatkan kepadamu dengan bahasa yang berbeda tapi bermakna sama. Raga yang terbungkus dengan tenunan unik dan cara kami yang berbeda memandang hidup menandakan caramu yang heran untuk hadir dan berkarya dalam hidup kami. Kami berbeda, tapi kami adalah ciptaan-Mu. Kami berbeda, tapi kami ingin menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami sedang sulit, tapi kesulitan adalah saat yang tepat untuk kami semakin mendekat kepada-Mu. Jemaat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 241, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kami
anugerah dari Allah Bapa, kasih penyertaan Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, menolong dan memampukan kita sekarang dan selamanya.